Untuk materi yang ketiga adalah metabolic syndrome, kunci untuk memahami fatalitas COVID-19 dengan pemateri Dr. Eka Musridata, spesialis saraf, KIC Mars, di mana beliau adalah Kepala Instalasi Rawat Intensif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Monggo Dr. Eka, kami persilahkan. Ya, terima Waktu kasih. hingga jam 10.50. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya dengan baik? Jelas, dokter? Ya, saya akan share screen materi saya ya. Sudah terlihat? Jelas, dokter. Ya. Ye. Nah, jadi melanjutkan tadi dari Dr. Asari, kita akan melanjutkan bagaimana mengoptimalisasi kondisi metabolik. Karena kalau kita nggak tahu apa penyebabnya, buat memahami fatalitas juga agak susah. Jadi saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai intensivis. Jadi selain sebagai neurolog, saya juga intensivis, yaitu memegang khusus pasien-pasien dengan kegawat daruratan dan masalah-masalah yang berat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Kita mulai dari tubuh kita. Tubuh kita itu adalah suatu sistem yang tidak statis, selalu dinamis, ada keseimbangan. Jadi kita bilang namanya homeostasis tubuh kita. Ada yang meningkat, ada yang menurun, ada yang eksitasi, ada yang inhibisi. Itu selalu terjadi dalam tubuh kita. Nah, yang mengatur apa? Yang mengatur pasti fungsi otak sebagai pusat pengatur, di mana dia mendapatkan informasi dari sistem aferennya, dari arterial, dari baroreseptor, jantung, ginjal, hati, dan lain sebagainya. Kemudian dia akan mengatur seluruh sistem tubuh, baik melalui sistem simpatis dan sistem parasimpatis. Ada yang istilahnya eksitasi, ada yang menginhibisi. Jadi keseimbangan itu selalu tiap detik ada respon dari tubuh kita. Jadi misalnya, pada suatu keadaan, misalnya pada suatu kondisi terjadi gangguan fungsi, misalnya pada hemostasis ada kekurangan aliran darah, misalnya ke organ tersebut, pasti akan terjadi autoregulasi daerah lokal. Kalau autoregulasi tidak berhasil, dia minta bantuan, bisa lewat neural mechanism atau endokrin. Kalau lewat neural, dia akan menstimulasi sistem saraf, kemudian akan terbantu. Jadi sistem simpatis dan parasimpatisnya akan teraktivasi dalam waktu singkat. Untuk yang lebih long term, dia akan lewat sistem endokrin, menstimulasi endokrin, menjaga volume darah agar tadi homeostasis kembali normal. Itu memang fisiologi yang ada dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat ke sistem RAA aksis yang selalu kita lihat nih. Jadi misalnya tadi sensornya di ginjal, ada aliran ke ginjal yang berkurang, apapun penyebabnya, dia akan mengeluarkan renin. Renin itu adalah suatu enzim yang akan mengubah angiotensin produksi hati menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin ini bersirkulasi dalam darah, di paru ada namanya enzim ACE, angiotensin converting enzyme, yang akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini apa sih tugasnya? Dia merangsang sistem simpatis agar lebih naik, merangsang fungsi ginjal agar mereabsorpsi elektrolit, merangsang adrenal untuk memproduksi aldosteron, merangsang arteriol agar jadi vasokonstriksi, merangsang ADH agar produksinya meningkat. Nah, jadi hal-hal ini dari jalur yang sini. Jadi kita bilang ini satu sistem gas. Tubuh kita ngegas. Kalau ada yang kekurangan, harus ada yang ngegas, ada yang eksitasinya. Nah, kita tahu, jadi angiotensin ini, kita harus ingat ya, jadi kadang-kadang namanya agak susah karena ada yang 1, 2. Jadi angiotensin 2 bekerja pada sistem saraf pusat, meningkatkan produksi vasopresin untuk kontraksi otot polos vena, menyebabkan vasokonstriksi. Juga meningkatkan sekresi aldosteron dan meningkatkan volume tekanan darah itu pada awalnya. Jadi tadi kalau ada kekurangan darah ke organ tubuh, sensor
akan merubah angiotensin menjadi angiotensin 1, oleh paru jadi angiotensin 2. Dari sini bisa merangsang aldosteron, retensi air, vasokonstriksi. Jadi ini fisiologis untuk meningkatkan tonus pembuluh darah cairan. Jadi akan menghasilkan vasokonstriksi. Tetapi kalau terlalu banyak atau terlalu lama bisa menyebabkan cedera endotel, terjadi trombosis endovaskular, dan kalau percepatan trombosis mengaktifkan kaskade koagulasi, baik trombin dan trombosit. Jadi gas itu perlu, tetapi kalau terlalu lama atau terlalu hebat, bisa juga kurang baik. Dan efek trombogenik angiotensin ini tidak reversibel dengan pemberian aspirin, jadi tidak bisa kita lawan dengan aspirin. Selain itu, akan menginduksi interleukin 6. Bagus nggak interleukin 6? Pada saat tertentu kita perlukan interleukin 6, kita perlukan TNF alfa, tapi kalau terlalu lama nanti berbahaya. Jadi ini suatu aktivator untuk NADPH dan akan menghasilkan ROS. Dia mengaktifkan neutrofil, makrofag ke jaringan yang terkena. Pada awal bagus, tapi kalau terlalu banyak bisa menyebabkan cedera pembuluh darah. Ini mediator poten untuk inflamasi. Inflamasi harus pada fase awal. Kita tahu dari Celsius ada tumor, dolor, kalor, rubor, fungsi lesa. Pada awal, tetapi kalau berlanjut bisa cedera oksidatif, menghambat hal lainnya. Nah, jadi angiotensin 2 ini akan merangsang reseptor AT1R. Untuk makrofag akan meningkatkan fungsinya, maturasi sel dendritik, migrasi, aktivasi sel T, TLR meningkat, ROS meningkat, apoptosis meningkat, dan lain sebagainya. Ini sebagai sistem gas dalam tubuh kita. Dan makrofag tadi akan mengeluarkan inflamasi. Nah, tadi tubuh kita selalu ada balance. Kalau ada gas harus ada remnya. Kita mulai tadi. Ini ada proses yang kita bilang negative feedback inhibition. Dari angiotensin menjadi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Merangsang AT1 dan AT2. Nah, tahun sekitar awal 2000-an ditemukan ada lagi S2, angiotensin converting enzim 2. Ini tugasnya apa? Merubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 7 dan angiotensin 1,7. Jadi kalau ini berubah, kadar ini akan berkurang. Kadar ini lebih meningkat. Dia akan merangsang reseptor yang berbeda. Jadi kita lihat, apa sih S2? S2 adalah elemen vital dalam biokimia untuk mengatur proses tekanan darah, penyembuhan luka, masuk juga tadi sistem RAS. Ini ada di seluruh sel tubuh, mengkatalisis tadi angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7. Kerjanya melawan S tadi. Jadi mengatur tekanan darah sebagai tadi gas, ini sebagai remnya. Jadi kerusakan jaringan segala macam akan dicegah oleh S2. Juga karena tadi menyebab peradangan, ini lawannya dikurangi oleh S2. Jadi kita tahu nih, S2 nih bagus. S juga bagus, tetapi pada saat tertentu dua-duanya harus seimbang. Jadi tadi renin angiotensin menjadi S, kerjanya S vasokonstriksi, hipertrofi, fibrosis, proliferasi, inflamasi, oxidative stress. Kita juga harus rem lewat angiotensin 1,7. Kerjanya vasodilatasi, vascular protection, antifibrosis, antifluorisasi, dan lain sebagainya. Keduanya seimbang. Yang ngatur adalah si S2. Nah, sekarang kita baru ketemu dengan Mr. COVID. Dinamakan COVID-19 karena lahirnya tahun 2019, 31 Desember. Dia nggak mau tuh tahun 2000, jadi makanya namanya COVID-19. Kerjanya hijack S2. Nah, jadi COVID-19 bukan suatu penyakit metabolisme, tapi penyakit metabolik akan memperburuk jika terinfeksi oleh COVID-19. Nah, kita tahu tadi dia
spike-nya ini spesifik untuk S2 masuk ke dalam tubuh, bukan ke reseptor S ataupun reseptor angiotensin yang lainnya. Jadi akan masuk ke reseptor S2. S2 ini terutama banyak di jantung, paru, pembuluh darah, ginjal, dan saluran pencernaan. Dan kalau di paru, terutama di pneumosit tipe 2, sel yang terutama untuk fungsi pertukaran oksigen yang kita sebut sebagai alveoli. Jadi karena banyak di paru, ini menjadi reservoir dari virus. Jadi gejala pertama biasanya pada saluran pernapasan. Walaupun juga ekspresi tinggi pada sel epitel usus. Jadi pada varian Delta kan kadang-kadang ditemukan keluhan juga gangguan pencernaan seperti diare. Dan juga karena ada di tempat lain juga ya pada semua sel tubuh. Nah, kembali tadi yin yang tadi kembali ke homeostasis. S2 perlu untuk hal ini, angiotensin 1 juga perlu, tetapi harus ada keseimbangan antara angiotensin 2 dan angiotensin 1,7. Nah, karena itu pada awal fase kandomi dibilang, wah karena S perlu nggak sih dikasih obat S inhibitor atau dilepas obat S inhibitor? Nah, sampai sekarang ternyata tidak ada peningkatan keparahan infeksi COVID-19 pada pemakai S inhibitor dan mungkin ada efek perlindungan yang potensial walaupun sampai sekarang penelitiannya belum selesai. Nah, yang agak berbeda COVID-19 dengan penyakit lainnya adalah terjadi happy hipoksia. Juga tidak hanya menginfeksi paru, mengubah juga endotel vaskular, kerusakan mikroangiopati, rasio ventilasi perfusi paru terganggu, vasoplegi paru, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat nih, apakah memang kerusakan pada COVID ini karena merusak paru? Atau mungkin ada mekanisme lain yang bisa bikin seluruh tubuh ikut terdampak. Nah, kita lihat tadi kembali ke bagaimana kerja RAA sistem. Ini kita dari jurnal fisiologi, kita sebagai dokter pasti ingat dulu tingkat 2 belajar faal. Jadi ternyata kadar plasma angiotensin 2 pada pasien ini meningkat. Nah, ini kenapa nih? Dan kadar ini berkorelasi dengan derajat cedera pada paru. Nah, kita lihat ternyata karena ada disfungsi gas dan rem. Jadi ketika virus ini berdekatan dengan S2, mencegah S2 menjalankan fungsinya untuk mengatur angiotensin 2. Jadi karena kerjanya dihambat, angiotensin 2 bekerja terus sebagai gas, bikin kerusakan jaringan. Sedangkan remnya yang hilang karena S2-nya dibajak, ya tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kita lihat ini tadi, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana kerjanya vasokonstriksi dan segala macam, dan dilawan oleh angiotensin 1,7, di mana untuk merubahnya perlu S2. Sedangkan SARS-CoV-2 ini membuat down regulation dari S2, sehingga reseptor ini tidak berfungsi, sehingga yang ini yang lebih aktif. Jadi ini gasnya, ini remnya. Nah, yang bisa merubah gas dan rem adalah angiotensin convertensing enzim 2. Jadi sistem RAS ini bukan hanya mengatur tekanan darah, terjadi juga patogenesis ARDS. Jadi ternyata pasien-pasien dengan COVID-19 yang mengalami gagal napas, ARDS, bukan karena infeksi langsung terhadap struktur paru, juga karena sistem ini yang terlibat. Terjadi angiotensin, terjadi pada proses inflamasi, fibrosis paru, dan ada penelitian dengan menghambat reseptor AT1, ini reseptor yang mengikat angiotensin 2, secara signifikan mengurangi cedera paru. Jadi yang bertanggung jawab bikin cedera paru adalah angiotensin 2. Juga rasionya kita lihat S dengan S2, artinya kalau S-nya lebih banyak angiotensin 2, kerusakan paru juga lebih berat. Kemudian tadi juga merangsang ROS, tambah bikin kerusakan paru, karena ini tadi jalurnya satu paket, menyebabkan resistensi insulin, hiperglikemik, kerusakan endotel,
dan ujung-ujungnya di IC. Dimer jadi di IC. Jadi dari infeksi yang sini, dia merangsang inflamasi, kerusakan paru, sistem imun, interleukin. Nah, yang kita belum bahas ini karena selama ini bidang kedokteran baru bahas ROS, bikin hiperglikemi, bikin kerusakan. Ternyata RA sistem juga membantu bikin kerusakan vaskular endotel, menjadi gangguan kardiovaskular dan ujung-ujungnya mortalitas. Jadi efek kalau S2 terbajak, fungsinya berkurang, angiotensin 2 meningkat, angiotensin 1,7 berkurang, terjadi ini kerusakan jaringan, paru, pulmonary hypertension, atelektasis, hyaline membran, gagal napas, dan fibrosis paru yang bisa menyebabkan kematian dari pasiennya. Kembali kita ingatkan, ini membajak sistem rem. Ini injury, ini tissue protection. Jadi yin-yang-nya terganggu oleh virus ini. Ini gasnya. Padahal kita perlu gas untuk meningkatkan imun, tetapi setelah cukup kita harus pindah adaptif ke remnya. Keseimbangan tubuh kita harus dua-duanya ada. Jadi misalnya terekspor dengan SARS-CoV-2 yang cuma bisa kita cegah dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencegah kerumunan. Nah, yang terinfeksi ini bisa asimptomatis, bisa simptomatis dari ringan sampai parah dan parah bisa meninggal. Apa yang membedakan? Bagaimana sistem imunnya? Bisakah dia menetralisir atau akibat inflamasi terjadi sitokin storm? Nah, apa jadi yang membedakan? Nah, kita kembali ke yang didengung-dengungkan, komorbid. Apa sih komorbid itu? Nah, Pak Jokowi bilang komorbid harus dirawat. Pak Luhut juga bilang pasien komorbid harus penanganan serius. Menkes juga bilang komorbid. Apa sih komorbid? Kenapa komorbid itu harus kita perhatikan? Kan semua juga bisa terkena. Nah, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan komorbid itu bisa bikin lebih berbahaya. Waktu itu saya mengadakan penelitian di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang saya bawakan di Indonesia Society of Hypertension virtual meeting waktu itu. Jadi ini data tahun 2020 masih awal COVID, pasien masih belum terlalu banyak. Dari 47 pasien, 12 wanita, 35 pria dengan usia rata-rata 55, stroke perdarahan dan stroke iskemik karena memang rumah sakit saya mengenai masalah otak. Ini hasil datanya. Dianalisa secara multivariat, ternyata yang prediksi outcome adalah usia. Tadi sudah dibilang, usia makin tua, tensi makin tinggi, dan gula darah. Wah, ternyata memang gula darah menyebabkan outcome-nya buruk. Ternyata memang juga sudah ada penelitian yang lebih besar. Kalau bisa masuk Lancet, artinya bukan penelitian kaleng-kaleng gitu, dan juga bisa dilihat penulisnya orang-orang yang kompeten di bidangnya dari Eijkman, dari UI, dari UGM, dari macam-macam lah. Dan juga jumlah kasusnya banyak, 21.000 pasien. Dan kita bisa lihat bagaimana outcome-nya. Ternyata odds ratio untuk pasien hipertensi 1,51 kali, diabetes 1,54, gangguan ginjal 2,6 kali. Dan kalau faktor ini digabung bahkan lebih meningkat. Jadi artinya ada hal-hal yang bikin seseorang lebih mortalitasnya lebih tinggi. Nah, ini data yang didapat. Hipertensi, diabetes, kardiak. Cuma sayang ada data yang tidak bisa dikumpulkan. Ya mungkin Indonesia buat ngitung berat badan pada saat masuk IGD bukan suatu tindakan yang rutin dikerjakan. Beda kalau saya di ICU karena saya memberikan obat per kilogram berat badan, jadi pasti berat badan pasien saya timbang dengan seksama. Nah, jadi yang bermakna adalah hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, dan CKD. Imunokompromis tidak masalah, malignansi tidak masalah. Nah, mungkin ada sedikit di gagal ginjal. Kalau P kita pakai 0,05. Kalau obesitas tidak bisa dinilai karena datanya tidak lengkap.
Jadi kita bisa lihat hipertensi, diabetes, dan kardiak. Jadi ada yang cuma satu faktor risiko, dua faktor risiko, atau memiliki semuanya. Sekarang kita lihat kenapa sih faktor risiko itu? Ternyata tiga ini menyebabkan kalau seseorang terinfeksi SARS-CoV-2 akan merangsang sistem simpatisnya hebat dan menekan sistem parasimpatisnya. Jadi dengan faktor risiko ini mengganggu fungsi kardiak, sedangkan sitokrimpromnya yang mesti dihentikan oleh sistem parasimpatis akan terganggu sehingga terjadi gangguan kardiopulmonari sistem. Terjadi disregulasi otonom. Ya udah, kalau ini lebih berat menjadi kematian, tapi kalau imunnya lebih bagus bisa dia selamat. Jadi ada yang simpatis, parasimpatis. Apakah simpatis jelek? Tidak. Pada awal memang kita perlukan innate immunity untuk mengeluarkan sitokin dan lain sebagainya, tetapi dalam hitungan hari kita harus pindah ke adaptive immunity untuk parasimpatis sejalan agar stabil. Jadi saat infeksi masuk, tubuh merangsang, otaknya menyuruh mengeluarkan sitokin. Pada awal memang perlu, tetapi kalau terlalu banyak jadi masalah. Nah, kemudian kita lihat apa lagi faktor risiko. Kita lihat nih jurnal di Elsevier, hiperglikemi memperparah COVID. Hiperglikemi strong predictor for diagnosis. At admission hyperglycemia for diagnosis. Hyperglycemic admission. Wah, ini jadi semua hiperglikemi bikin parah pasien kita ya. Juga masuk di ICU. Nah, kita lihat hiperglikemi yang merupakan salah satu bagian dari metabolic syndrome. Ini udah tahu bahwa hiperglikemi rentan terhadap masuk bakteri, ini sudah ilmu yang lama, dan prevalensi penyakit menular pada individu dengan diabetes dikaitkan dengan disfungsi dari kekebalan. Jadi, kadar glukosa secara langsung meningkatkan replikasi SARS-CoV-2. Karena tadi glikolisis menopang replikasi dengan melalui pembentukan ROS dan aktivasi 1-alfa. Kemudian hiperglikemi mendukung proliferasi virus, baik pada pasien diabetes tipe 1, tipe 2, dan menyebabkan mortalitas dan morbiditas. Sekarang kan bilang, wah saya tidak ada DM, tapi kenapa di COVID-kan jadi gitu? Nah, ada penelitian sudah lama bagaimana virus mengindus interferon menyebabkan terjadinya resistensi insulin pada obesitas. Jadi pada penelitian dibandingkan dua tikus normal dengan tikus obes. Tikus normal kita berikan viral infection menyebabkan terjadi insulin resisten, gula darah naik. Tetapi karena pankreasnya masih optimal kerjanya, dia bisa merangsang agar CD8-nya respon melawan infeksi itu. Tetapi pada siklus yang obes, terjadi insulin resisten, tetapi karena sudah sebelahnya dia pradiabetes, jadi saat ini belum diabetes, tapi sudah obes. Sudah terjadi gangguan fungsi liver, terjadi gula darah yang sangat meningkat, sehingga pankreasnya sudah kecapean dan tidak bisa. Akibatnya, dengan dua-duanya sama diberikan infeksi virus, tetapi satu menjadi diabetesnya keluar, sedangkan yang satu lagi tetap normal. Nah, kemudian kita lihat koagulopati. Sebagian besar pasien COVID menunjukkan peningkatan D-dimer dan lain sebagainya. Jadi resiko terjadi trombosis vena dan emboli paru. Ini terjadinya multiple sistemik karena sistem koagulasi. Bisa karena badai sitokin. Jadi individu dengan diabetes, gula darah tinggi, resiko hipergulasi. Dan ini sudah terbukti kadar fibrinolitiknya juga kurang baik. Ini dasarnya dari udah penelitian lama, Stegana. Waktu itu dia bikin penelitian pada sukarela sehat, diberikan glukosa, insulin, keduanya atau tidak sama sekali. Dan ternyata kalau yang diberikan insulin dan glukosa menyebabkan aktivitas koagulasi yang lebih besar dan degranulasi neurofil berkurang. Jadi artinya
kalau seseorang dengan kadar gula darah tinggi akan menyebabkan aktivasi koagulasi. Siapapun orang itu, diabetes ataupun tidak. Jadi makin tinggi kadar gula darah seseorang, makin rentan resiko trombosis pada inflamasi. Sekarang kita ke fatalitas dari COVID-nya. Kita tahu tadi hiperglikemi, faktor resiko, di mana populasi sel imun pada individu dengan DM itu fungsinya kurang bagus, ditambah biasanya pada DM ada hipertensi, obesitas, kardiovaskuler. Nah, ini kan tiga-tiganya ini yang gas tadi. Jadi gasnya sudah besar. Tiba-tiba remnya dibajak, ya makin susah dia untuk ngeremnya, sehingga terjadi gangguan semua pada pasien dengan COVID-19. Bukan penelitian di Indonesia saja, banyak di Perancis, Cina, Amerika, UK. Jadi COVID-19 parah ditandai dengan respon imun yang tidak adekuat. Ya apa? CRP-nya tinggi, interleukinnya tinggi. Pola ini kita sebut sebagai tingkat rendah kronis fenotip inflamasi. Jadi pasien-pasien dengan komorbid pada tubuhnya sudah terjadi inflamasi. Jadi belum infeksi sudah inflamasi, sudah gasnya tinggi. Jadi nanti prognosis yang buruk. Di mana makrofag tipe M-nya 1 meningkat, ini proinflamasi, sedang yang interleukin 10, antagonis reseptor IL-10, adiponektinnya rendah. Bukan hanya di sel lemak, tapi sel tubuh. Kenapa? Sel lemak yang tinggi itu tanda resistensi insulin sudah terbukti sebagai prediktor kebutuhan ICU pada pasien dengan COVID. Kita lihat pada komorbid, obesitas, hipertensi, dislipidemia, diabetes dan pradiabetes, peningkatan rentan infeksi. Ada proses aterosklerosis tadi, perfusinya artinya tidak bagus, ujung-ujungnya pneumonia dan bisa meninggal. Nah, nanti orang bilang, artinya semua orang gendut itu faktor risiko. Kita lihat obesitas ada dua, ada yang healthy expansion, ada yang unhealthy expansion. Jadi dia mendapat kalori berlebih dan selnya bertambah banyak. Tetap insulin sensitif, yang penting inflamasi rendah. Tetapi kebanyakan kalori ekses ini menjadi unhealthy expansion. Adipogenesis tidak bisa terjadi lagi, selnya membesar, insulin sensitivitas berkurang, terjadi inflamasi yang kronik. Ujung-ujungnya menjadi nanti tipe 2 diabetes, gangguan fungsi kardiovaskular termasuk juga stroke. Jadi tadi kalori ekses membuat sel imunnya lebih banyak tipe M1, proliferasi, merangsang S-nya lebih banyak daripada seharusnya. Ini berbanyak menyebabkan kerusakan hati, kerusakan liver, kerusakan otot, sehingga terjadi insulin resisten. Karena kita tahu glukosa yang memakai terbanyak ada liver, dia akan menjaga glikogen dan otot juga sebagai glikogen. Nah, itu yang kita sebut sebagai suatu sindrom X. Tahun 2000-an saat saya baru mulai fellow, ada suatu yang terkenal menderita sindrom X. Waktu itu almarhum presiden kita, Bapak Soeharto, katanya sindrom X. Apa sih sindrom X? Jadi waktu itu katanya sindrom X itu penyakit yang klinisnya nggak ada. Jadi kesannya bagus, tapi sebenarnya ada abdominal obesity, ada hiperglikemi, kadar lipid yang meningkat, dan hipertensi. Jadi waktu itu kita bilang masuk mulai metabolic syndrome, gangguan jantung, lipid problem, hipertensi, diabetes, non-alkoholik fatty liver, pada wanita jadi PCOS, kanker, dan demensia. Tahun 2000-an akhirnya berkembang, dan WHO sudah menetapkan apa definisi dari metabolic syndrome. Jadi perbandingan lingkar perut dan pinggul. Kalau pria jika lebih dari 0,9, kalau wanita jika lebih dari 0,55 atau indeks massa tubuh lebih dari 30. Kemudian kadar trigliserid, kemudian hipertensi lebih dari 140 atau tensinya normal tapi minum obat, tetap masuk ke sindrom metabolik. Kemudian kadar gula darah yang tinggi dan juga gangguan fungsi ginjal. Dari ATP3 juga seperti itu, dari International Diabetes Federation pun juga menyatakan demikian. Nah, kalau WHO sudah bilang ini tanda-tanda metabolic syndrome.
Dari tanda-tanda itu dia tidak bilang oh kolesterol, karena kolesterol itu adalah suatu produk antara. Yang penting adalah kita lihat bagaimana kadar trigliserid dan kadar gula darah. Itu yang lebih penting. Nah, jadi sindrom metabolik suatu kumpulan faktor risiko metabolik yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler dan komplikasinya, termasuk gangguan sistem imun. Nah, ini berkaitan dengan obesitas, di mana ini satu yang sebenarnya mesti kita tidak perlu bangga. Obesitas di Indonesia meningkat menjadi 21% berdasarkan Riskerdas 2018. Dari sebelumnya hanya 14,8% di 2013. Peningkatan ini yang tidak perlu kita banggakan. Karena obesitas komponen utama sindrom metabolik nanti akan menyebabkan stres oksidatif dan disfungsi endotel, menyebabkan hiperinsulinemia, hipertrigliserid, HDL turun, LDL naik. Menyebabkan rentan infeksi virus, bisa menyebabkan badai sitokin. Terus kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita perbaiki bagaimana kondisi metaboliknya. Ingat yang tadi, keseimbangan S dan S2, ini kita harus turunkan, ini kita bisa tingkatkan. Gimana meningkatkan S2 agar ini stabil? Pertama pasti status kesehatan kita, genetik profil, latihan, obat. Nah, yang coba kita tambahkan adalah protokol-protokol tertentu untuk menstabilkan keseimbangan ini. Kita tahu tadi simpatiknya ngegas, parasimpatiknya juga nanti akan ngerem. Dua-duanya harus ada, masuk gas dan rem harus seimbang. Jadi pengkondisian metabolik untuk buat kita merawat pasien positif, di mana tadi parameternya. Jadi jangan nunggu, wah udah ada stroke, ada serangan jantung, ada hipertensi, ada gagal ginjal, baru bilang ini komorbid. Kita mundur. Apa penyebab semua komorbid itu? Tadi terjadi metabolic syndrome. Yang tadi dibilang sindrom X. Penyakitnya belum ada, faktor risiko sudah ada. Ini faktor yang harus kita perhatikan. Jadi walaupun belum terdiagnosa penyakit full blown-nya, tetapi faktor risikonya sudah ada. Jika bilang, oh gula darah baru 150, belum DM. Secara teori itu belum DM, tapi sudah tidak normal. Karena kita tahu dulu pada saat kita berfaal, gula darah normal adalah 100. Jadi harus kita lihat bagaimana faktor ini menyebabkan disregulasi sistem imun. Terlambat respon sistem tubuh. Hanya yang innate yang bekerja, yang adaptif jadi terlambat. Nah, sekarang apa yang kita bisa perbaiki? Misalnya ada jurnal COVID pasti semua terbaru ya, nggak ada yang sebelum 2019, pasti paling lama 2020. Jadi bagaimana efek eukalorik? Jadi kalorinya sesuai kebutuhan dengan ketogenic nutrition pada pasien COVID, terutama di intensive care karena saya hari-harian megang pasien intensif. Ternyata angka mortalitasnya bisa kita bandingkan pasien dengan ketogenic diet, survival di atas 80%, sedangkan yang standar diet di bawah 60%. Jadi jangan bilang, oh dengan keto pasti hidup. Tidak, tetapi mengurangi keparahan, mengurangi mortalitas. Jadi secara statistik, angka kematiannya sangat bermakna, di bawah 0,046 P-nya, dan masuk ICU juga di bawah 0,049. Kenapa hal terjadi? Karena kalau kita lihat, pada standar diet dan ketogenic diet, pada saat awal interleukinnya relatif tinggi. Tetapi setelah 1 minggu diberikan diet, pada yang standar diet, interleukinnya meningkat jauh. Sedangkan pada yang ketogenik hanya sedikit. Dan kemudian dia akan menurun. Nah, kita tahu tadi, interleukin salah satu prediktor inflamasi. Jadi semakin tinggi interleukin, pasti terjadi kerusakan jaringan yang sangat hebat. Ini baru pilot study, karena memang penelitian COVID baru dimulai, jadi semua baru pilot study. Tetapi secara data ilmiah, masuk ke jurnal ilmiah internasional, kita bisa lihat nih bagaimana eukalorik ketogenic diet bisa memperbaiki mortalitas dan masuk ke ICU-nya. Jadi, karena kita tahu replikasi SARS-CoV ini pada April
paru berkembang jika kondisi gula darah tinggi, di mana virus ini akan membajak produksi makromolekul menjadi non-oksidatif, pakai glukosa untuk mensintesis replika dari virusnya sendiri. Jadi kalau kita bisa turunkan gula darah, tapi yang penting tanpa penurunan energi di otak, misalnya pada kondisi ketosis yang alami. Karena keton itu metabolit energi yang dapat menggantikan glukosa di otak. Kenapa glukosa itu perlu? Nah, saya sebagai dokter saraf karena glukosa satu-satunya sumber energi yang bisa menembus blood-brain barrier. Jadi kenapa perlu hal itu? Kita nggak bisa dari energi yang lain segala macam. Tapi ternyata ada juga zat yang bisa berfungsi sebagai energi otak dan bisa menembusnya adalah keton. Jadi keton dan glukosa diperlukan di otak. Salah satu bisa saling menggantikan. Tetapi kalau glukosa berlebih, nanti kita lihat apa efeknya terhadap mekanisme imun tubuh. Ini kondisi tubuh kita dalam kondisi basal. Pada normal lah misalnya. Gula darah masuk, gula masuk ke pirufat, masuk ke asetil-CoA, dia masuk ke siklus trikarboksilat akan menghasilkan energi dan juga merangsang glutamin menghasilkan GABA. Ini pada kondisi normal. Kemudian ada pada kondisi misalnya kita hentikan intake glukosa, glukosanya berkurang. Tubuh tadi pasti punya sensor. Wah, sensor hasil dari ini adalah kadar ATP. Kalau ATP-nya kurang, tubuh bilang kita perlu sumber energi lain. Apa? Lemak, itu cadangan lemak akan dipecahkan. Free fatty acid akan mecah menjadi keton. Keton masuk ke sini menghasilkan ATP. Dan kalau keton masuk ke sini, akhirnya siklusnya juga lebih cepat. Akibatnya GABA lebih tinggi. Nah, jadi antara basal state dan ketosis, yang kita dapatkan adalah energi sama-sama terjadi, dapat tetapi GABA lebih tinggi. Apa guna GABA? Kita tahu di otak GABA itu berfungsi sebagai rem dari sistem simpatis. Jadi kalau kita bisa rem simpatisnya, gasnya bisa kita rem, keseimbangan terjadi. Kemudian pasti ada pertanyaan, kalau ketosis terjadi ketoasidosis dong? Nah, kita lihat lagi tadi. Kalau ketoasidosis terjadi karena gula darah tinggi. Gula darah tinggi tetapi tidak bisa masuk ke mitokondria. Akibatnya apa? Dia banyak ke laktat. Kita tahu laktat itu yang menjadikan asid, asam laktat. Kemudian karena tidak bisa masuk, tidak ada energi di sini, tubuh bilang, ayo pecahkan free fatty acid. Menghasilkan keton, ketonnya tinggi. Jadi pada saat gula darah tinggi akan terjadi keton asam, ketoasidosis karena gula darah tinggi. Tetapi pada kondisi gula darahnya yang rendah, pasti tidak terjadi ini, tidak terjadi laktat, tidak akan terjadi acid. Energi tetap jadi karena dari pemecahan free fatty acid masuk keton, ini dapat energi keluar menghasilkan GABA tapi tidak menghasilkan laktat. Jadi kita harus bedakan antara ketoasidosis yang terjadi kalau gula darah ekses berlebih tidak bisa masuk ke mitokondria, beda dengan sistem keton yang masuk ke mitokondria tanpa menghasilkan laktat karena glukosanya kita batasi. Nah, jadi ini juga jurnal baru pasti karena COVID-19 baru untuk supportive care pasien COVID. Nah, yang harus kita bedakan antara high fat ketogenic diet dengan low carb diet. Waktu itu sempat mungkin beredar voice note atau penelitian dari Lancet kalau nggak salah yang low carb diet menyebabkan kerusakan tubuh, bikin meninggal dan lain sebagainya, tidak bagus dikerjakan lebih dari 6 bulan. Memang low carb diet itu tidak bagus karena apa? Tidak menghasilkan keton. Jadi kita harus lihat. Ketogenic diet pasti low carb diet. Tetapi low carb diet belum tentu ketogenic diet. Ini yang kita harus lihat bedakan. Oh, dengan mengurangi nasi sudah
masuk ke diet ketogenik? Belum, karena apa? Kalau intake-nya masih tinggi, tadi siklus Krebs-nya yang masih jalan. Akibatnya keton tidak terbentuk, ketosisnya tidak terbentuk. Sedangkan yang memperbaiki fungsi otak tadi adalah kondisi ketosisnya. Jadi high fat diet itu merupakan bagian dari low carb diet, tetapi yang sering dibilang low carb diet itu masih mendapat karbohidrat sampai 100 gram per hari, tetap tinggi. Tapi kondisi ketosisnya ini yang harus kita bedakan. Nah, jadi penelitian Goldberg Dokter, ini kurang 5 menit lagi. ya sebentar lagi memperbaiki fungsi paru karena perlindungan tadi interleukin 17 juga pada Rio bahwa high fat ketogenic diet perlindungan setara pada tikus. Kita lihat bahwa satur oksigennya bagus, sel T-nya bagus. Juga tadi menghambat glikosis aerobik. Kita tahu tadi glikosis aerobik akan dipakai untuk inflamasi baik sel mieloid dan limfoid, juga mencegah diferensiasi sel inflamasi. Jadi sel inflamasi tidak lebih banyak. Dan tadi benda keton dari beta hidroksibutirat memblokir inflamosom. Jadi inflamasi akan berkurang. Kalau pada pasien PPOK, hiperkapni kita tahu mengganggu napas karena mengganggu otot-otot napas. Dengan diet rendah karbohidrat, tinggi lemak, produksi karbon dioksida akan lebih sedikit sehingga pernapasan lebih baik, juga memperbaiki pertukaran gas pada pasien PPOK dan tidak ada perbedaan fungsi paru. Jadi efek bagusnya ada tetapi efek jeleknya tidak ada. Juga menyebabkan perbaikan parameter pernapasan, tapi ingat asupan protein harus cukup. Makanya pada diet ketogenik bukan dibilang oh harus tinggi protein. Protein tetap 1-2 gram per kilogram berat badan. Karbohidratnya kita kurangi, sisanya kita ambil dari lemak. Lemaknya dari mana? Bukan hanya dari luar, tapi lemak dari tubuh kita sendiri. Nah, jadi sebagai take home message, perbaikan gaya hidup, pola makan menjadi sangat penting untuk dilakukan pada kondisi wabah seperti ini, di mana gaya hidup dan pola makan mampu mengontrol gula darah. Jadi kita tahu gula darah bukan dari mana-mana, cuma satu, dari mulut kita. Jadi gaya hidup, pola makan akan mengontrol gula darah, ujung-ujungnya akan menjaga parameter sindrom metabolik. Tadi trigliserida, LED, CRP dalam batas normal. Tujuannya meningkatkan respon imun, menghambat virus bereplikasi. Jadi kesadaran untuk membatasi karbohidrat yang terserap dengan baik intermittent fasting, peningkatan aktivitas fisik akan menjaga kesehatan metabolik dalam wabah COVID-19 ini. Jurnalnya juga ada. Mungkin kalau saya ngomong, oh siapa sih, saya cuma sekedar kepala ICU, tapi kalau beliau yang ngomong, mungkin teman-teman sudah lihat videonya, dia menyingkirkan karbohidrat diganti dengan cairan yang lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.